Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian membahas kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, di mana kita sudah masuk pada pembahasan yaitu Kitabul Istiqra'. Kita sudah bahas beberapa bab, di antaranya bab syadid fid dain, bab rumitnya masalah, beratnya masalah berhutang. Kemudian bab zajri an akhdi amwalin nasi li itlafiha, bab dicelanya mengambil harta orang untuk memusnahkannya. Kemudian yang lalu kita pelajari juga tahrimu matal ghani, diharamkannya orang yang sudah sanggup bayar hutang namun masih menunda-nundanya, karena itu termasuk dalam perkara kezoliman. Tapi kita juga sudah bacakan beberapa dalil. Ada 2 dalil telah kita baca terkait dengan bab babu tahrimi idha'atil mal, bab diharamkannya membuang-buang ataupun menyia-nyiakan harta, dengan artian harta tersebut yang telah diamanahkan Allah kepada kita digunakan untuk perkara yang tidak disyariatkan. Sebagaimana yang mungkin sudah sama-sama kita sering dengar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadamu bani adam yaumal qiyamati hatta yus'alu an salasin, bahwasanya seorang anak Adam tidak akan beranjak di hari kiamat nanti dari tempat dia berdiri sampai dia ditanya akan 3 hal. Ana ilmihi fi ma'amila bihi, akan ditanya tentang ilmunya, seberapa banyak ilmu yang telah dia amalkan, karena ilmu itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga bagi seorang manusia. Kemudian wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa, akan ditanya juga tentang hartanya dari mana dia dapati dan kemana dia gunakan. Dari mana dia dapati dan kemana dia gunakan. Kedua-duanya ini haruslah sesuai dengan syariat. Dia dapati dengan cara syar'i, artinya yang diizinkan oleh syariat, dan dia gunakan untuk yang diizinkan oleh syariat. Apabila dia menggunakannya untuk yang tidak disyariatkan, apalagi diharamkan, berarti dia sama dengan menyia-nyiakan hartanya. Yang ketiga yaitu an jismihi fima ablah, dan ditanya tentang jasadnya, kemana dia gunakan jasadnya selama dia hidup di dunia. Demikian ikhwah. Jadi di antara yang akan dipermasalahkan di sini adalah idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Artinya yang dikatakan menyia-nyiakan harta, menggunakan harta tidak sesuai dengan yang disyariatkan atau tidak ada gunanya. Demikian ikhwah. Misalnya menyia-nyiakan harta yang apa contohnya menyia-nyiakan harta ikhwah? Untuk perkara yang diharamkan termasuk menyia-nyiakan harta, merokok misalnya, ya, berjudi misalnya,
itu termasuk yang disia-siakan, menyia-nyiakan harta yang akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga menyia-nyiakan harta yaitu membuang-buangnya, memfoya-foyakannya. Ya, memfoya-foyakannya. Demikian ikhwah. Ya, difoya-foyakan biasanya orang foya-foya dengan apa? Gunakan gimana? Antum nggak ada foya-foya? Biasanya gimana? Party? Shopee gitu ya, Shopee. Belanja. Oke, ikhwah, belanja termasuk, tapi nggak semua belanja. Kalau dia membelanjakan hartanya untuk yang diperlukan ya tidak. Tapi kalau dia belanjakan hartanya untuk yang memang tak digunakan, ya tentu ini katakan sia-sia. Demikian ikhwah. Bajunya sudah satu lemari, kepingin lagi. Demikian ikhwah. Itu namanya sia-sia. Ya. Seperti misalnya para akhwat sudah punya hijau, tapi masih kepingin hijau lagi karena beda-beda. Ada hijau botol, ada hijau lumut, ada hijau army, hijau apa lagi? Hijau daun. Demikian ikhwah. Favoritnya hijau. Demikian ikhwah, udah banyak jilbabnya tapi kepingin beli lagi. Demikian, akhirnya banyak yang tak terpakai. Gitu ikhwah. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Atau dia beli sendal, sudah bertumpuk sendalnya di rumah. Sepatunya, udah 6 sepatunya, 7 sepatunya, masih beli lagi ikhwah. Ya kalau dia mau beli baru yang lama kasihkan ke orang. Atau dijual boleh, silakan. Dijual. Ya. Dijualnya second juga boleh ikhwah, nggak termasuk disia-siakan kalau dijual itu. Tapi kalau dibiarkan begitu saja akhirnya rusak. Apalagi kan sepatu sekarang kalau nggak dipakai 2 tahun lekang sendiri tuh lemnya. Nggak tahu tuh gimana formulanya, ada jangka waktunya. Demikian ikhwah, itulah dia termasuk menyia-nyiakan harta. Kalau ini ikhwah wisata kuliner, makan sana makan sini, itu termasuk menyia-nyiakan harta nggak? Termasuk makan aja terus, mengunyah, pantang duduk ngunyah, mamah biak gitu. Ikhwah, ya yang namanya berlebihan tentu termasuk dalam menyia-nyiakan harta. Udah kenyang makan lagi. Demikian ikhwah, malah akan menimbulkan penyakit. Maka dalam masalah ini Pak, walaupun pada dasarnya menyia-nyiakan makan itu hukumnya mubah, tapi kalau dia terlalu banyak, terlalu sering, itu malah bisa jatuh pada menyia-nyiakan harta. Demikian ikhwah. Sementara Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya kafa bil mar'i Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu karung yang diisi oleh seorang anak Adam lebih parah dibandingkan perutnya sendiri. Syarrum min ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarrum min batni. Tidak ada karung yang diisi oleh anak Adam lebih buruk ketimbang perutnya sendiri. Kafa bil mar'i ukulat ayyukimna sulbah. Cukuplah seorang itu kalau makan itu agar tulang punggungnya bisa berdiri. Fa in kana la mahalata, kalau memang dia harus makan banyak juga, maka maksimal fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makannya, wa sulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, wa sulusun li nafasihi, sepertiga lagi untuk nafasnya. Demikian ikhwah. Kalau dia makan sampai tidak ada lagi tempat minumnya, tidak lagi tempat nafasnya, berarti telah melewati yang seharusnya, akan menimbulkan penyakit. Itu ikhwah, akan menimbulkan penyakit. Baik. Jadi yang dikatakan menyia-nyiakan itu sesuatu yang memang tidak ada faedahnya. Kalau ada faedahnya untuk dunia, apakah termasuk menyia-nyiakan? Misalnya ini ikhwah, ya, misalnya antum bekerja sarapan, demikian. Sarapan gunanya supaya kuat bekerja, itu nggak dikatakan menyia-nyiakan, ya, nggak dikatakan menyia-nyiakan. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wala tutus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Janganlah engkau berikan hartamu kepada orang-orang yang kurang akalnya, yang telah Allah berikan kepadamu sebagai amanah untuk ditanggung jawabi.
warzuquhum fiha, tapi berilah mereka rezeki, berilah mereka pakaian, dan ucapan kepada mereka ucapan yang baik. Karena ikhwah, kalau kita menyerahkan harta kepada yang akalnya kurang, maka dia akan menyia-nyiakan harta. Demikian ikhwah, seperti antum punya anak masih SD kelas 3 tahun, kelas 3 SD misalnya, antum beri dia jajan 300.000. Ini nak 300.000, terserah mau ngapain. Apa yang dibeli kira-kira? Sosis. Oh, sosis ya. Ya, antum kan masih ada nggak yang masih punya anak 3 tahun, kelas 3 SD? Saya udah nggak punya lagi. Mainan. Mungkin bisa jadi ikhwah mainan, diberikan mainan. Kalau dulu yang yang orang-orang kecil-kecil itu yang tentara-tentara itu, masih ingat kan? Demikian banyak itu, beli lagi. Atau kalau dulu ini zaman-zaman saya nih, beli kuaci, tau kuaci? Bukan kuaci itu dimakan, yang plastik yang untuk itu mainan itu. Beli guli, beli main selayap, gambar main selayap. Antum tahu main selayap? Wah, usia antum masih di bawah 35 semua. Tahu kan yang gambar dia satu lembar dipotong-potong di main selayap gitu kan. Demikian ikhwah. Kalau sekarang itulah main stick untuk es krim itu. Demikian ikhwah. Ya itu diperbanyaknya untuk apa? Guli, kelereng. Kalau kelereng juga dulu ada. Tahu lagi main karet gelang. Demikian ikhwah. Itu diperbanyak, beli karet. Enggak tahu untuk apa. Begitulah ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah dulu saya selamat dari itu semua. Saya enggak suka beli-beli gitu. Demikian, kecuali kalau dikasih gratis saya suka dulu. Kalau beli enggak, rasanya kok rugi saya beli itu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini kenapa kita nggak boleh memberi dia uang banyak? Karena dia akan menyia-nyiakan uang tersebut. Makanya atas dasar inilah para orang tua seminggu setelah hari raya biasanya ngumpulin hasil silaturahmi anak-anaknya. Ya kan? Berapa pendapatan hari ini nak? Si anak mengatakan 150.000 ya, Mas Mama, sini mama kumpulkan. Itu dia, mama kumpulkan. Biasanya nggak balik, biasanya kalau saya kumpulkan begitu. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya ada yang jujur. Ya udah, nanti mama kumpulkan. Supaya apa? Supaya mereka tidak asik beli mainan saja. Ada kontrolnya. Tapi kalau mereka diberikan, memang mereka diberi wewenang untuk menghabiskan uangnya, dia akan beli yang nggak guna. Itu ikhwah. Walaupun ada juga anak-anak yang bisa mikir, tapi banyak yang nggak bisa mikir. Makanya jangan diberikan. Antum yang kelola. Oleh karena itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, anak-anak yatim, yang yatim ini kan dikatakan man mata abuhu alam yablugh, yang meninggal ayahnya tapi dia belum balik, maka harta ayahnya itu yang diwariskan untuk dia boleh dipegang oleh familinya, kerabatnya. Kalau dikasihkan ke dia warisannya, dikasihkan dia 100 juta, nah ini hartamu, peganglah. Ya itu akan dia sia-siakan nanti, dia nggak mengerti untuk apa digunakan. Demikian ikhwah. Ya makanya di sini jangan kau berikan hartamu kepada orang yang kurang akalnya. Bahkan ada saya lupa, sepertinya Ibnu Katsir menyebutkan di antara yang kurang akalnya yaitu kepada istri. Itu dia. Jangan kamu serahkan seluruh hartamu kepada istri-istrimu, karena memang mereka kurang akal. Siapa yang mengatakan para istri itu kurang akal? Rasulullah yang mengatakan. Ya. Beliau katakan ma raaitu min naqisatil aqli wad-din adhaba li rajulin min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat ada seorang yang kurang akal dan kurang agamanya yang bisa merusak, yang bisa menghilangkan, menghanyutkan seorang lelaki yang prinsipil selain kalian wahai kaum wanita. Jadi Rasulullah mengatakan kaum wanita itu kurang akal. Ya, kurang akal. Dan kurang akal itu bukan berarti tidak cerdas. Cerdas. Makanya banyak kan para perempuan-perempuan, siswi-siswi yang juara umum. Tapi masih kenapa dikatakan dia kurang akal? Dikarenakan akalnya itu sering kalah dengan perasaannya. Makanya dia nggak bisa jadi pemimpin. Dia akan kalah dengan perasaannya.
Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kalau diberi semua harta pada dia, ya, pada dia bisa menghabiskannya untuk check out Shopee. Demikian. Karena di keranjangnya sudah 350 itu belum dicekot-cekot misalnya begitu. Karena semua yang kepingin udah dicekot dulu di keranjang, masuk ke keranjang dulu tuh. Mana tahu satu hari nanti dibeli. Demikian. Apakah semua? Memang enggak semua ikhwah. Ada juga, banyak juga para istri itu yang lebih ketat dibandingkan suaminya. Ya. Lebih ketat pembukuannya dibandingkan suaminya, ada. Ya, makanya ikhwah di sini kalau ayat mengatakan sufaha itu yang kurang akal. Berarti tidak harus wanita, pokoknya yang kurang akal. Bagi ibu-ibu yang suaminya kurang akal, minta semua gaji-gajinya. Nanti ibu yang mengurus operasional rumah tangga. Kalau dilihat memang suaminya kurang akal. Ada nggak suami yang kurang akal? Maksudnya bukan dia gila ya. Dia kurang akal, kurang bisa menggunakan hartanya, gajinya. Misalnya kalau bapak-bapak yang kurang akal nggak bisa menggunakan gaji yang untuk yang penting-penting apa misalnya? Merokok. Itu dia, merokok. Bolehlah ibu bilang ini nggak boleh merokok bang, awas abang merokok, boleh. Jangan gitu kali lah ya. Demikian. Apalagi misalnya mancing. Demikian, nyewa bot untuk mancing ke tengah laut. Misalnya, padahal dengan uang segitu lemparkannya ke Kampung Lalang 15 menit dapat ikan. Misalnya begitu. Misalnya kita kan yang namanya hobi kita nggak tahu. Dan misalnya kalau memang antum merasa boros kalau di tangan antum, serahkan ke istri. Berarti akal dia lebih paten dibandingkan antum. Gitu ikhwah. Ya, kadang-kadang ada suami itu yang sadar, ini kalau uang di tangan saya habis cepat, maka diserahkan pada istri. Jadi kemudian gimana operasionalnya? Dia lah minta di 10.000 deh, 5.000 deh. Sedih kali. Demikian ikhwah. Itu serahkan ke mereka kalau antum nggak bisa menggunakannya untuk yang penting-penting. Apalagi dalam keadaan yang butuh kan. Ikhwah, itulah dia. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Yang kemarin telah kita bahas. Kenapa di sini durhaka kepada ibu yang dibahas? Kenapa enggak ada durhaka kepada ayah? Padahal durhaka kepada orang tua itu dua-duanya haram, baik durhaka kepada ibu maupun durhaka kepada ayah. Tapi kenapa di sini sebutkan ibu? Apa kemarin alasannya kita jelaskan? Ada ibu yang gemuk-gemuk kuat. Maksud dalam apa nih? Biasanya anak itu durhaka kepada ibunya. Kalau masalah kuat, ada yang ibunya lebih kuat dibandingkan suaminya. Anaknya itu lebih takut kepada emaknya dibandingkan ayahnya. Ada yang begitu. Demikian. Kalau ada ayahnya udahlah, tapi kalau ada mamanya, ditengok aja dah, cicing lari dia, misalnya begitu. Ada yang begitu. Tapi umumnya anak itu berani durhaka kepada ibunya karena seringnya berinteraksi dengan ibunya. Kan si ibu ini kalau di rumah pilih, nak belikan ini, nak belikan itu, nak pijatkan ibu. Itu biasanya ibu yang sering menyuruh. Lama-lama kan anak ini ya bosan juga kan. Demikian ikhwah. Ya kita harus kasih tahu si anak jangan bosan karena itu merupakan salah satu bakti kepada orang tua. Tapi namanya anak-anak. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti kalau durhaka kepada ibu dosa besar, kalau durhaka kepada ayah dosa kecil, enggak gitu. Ya, ini kharaja makhrajal ghalib. Kharaja makhrajal ghalib itu artinya hukum yang disebutkan di sini pada umumnya begitu. Ya, wa wa'dul banat, membunuh anak perempuan, ini sudah kita jelaskan di kajian lalu. Wa man'awahad, ya, orang yang tak mau memberi tapi suka menerima. Artinya pelit, kikir dan tamak. Tamak. Ikhwah, kalau tamak identik dengan kikir enggak? Biasanya orang tamak itu kikir enggak? Belum tentu.
Ya bakhil kikir sama lah, bakhil kikir sumpili, apa lagi, kedekut, sama lah itu. Apabila seorang itu tamak, apakah dia sudah berarti dia juga pelit? Kira-kira? Nggak harus ya? Belum tentu ya? Oke, berarti kita udah dua lah berarti. Manwahat artinya dia tidak mau memberi, tapi tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Wa karihalakum qil wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian qila wa qal. Qila wa qal, katanya-katanya. Wa kathatus soal, dan banyak bertanya, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Ini sudah kita selesaikan kemarin. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah itu ridho dari kalian ada 3 hal, dan membenci dari kalian 3 hal. Ikhwah, perlu kita ketahui, kalimat kariha itu dari kata-kata makruh. Kariha, yakrahu, makruh. Kariha di sini, membenci di sini, ya, tidak sama maknanya dengan hukum makruh. Kalau makruh sebagai salah satu hukum fikih, apa definisinya? Dikerjakan, nggak apa-apa. Ditinggalkan, dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Ini kebalikan apa? Kebalikan sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak mengapa. Makruh kebalikannya, dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Taib. Itu makruh dalam makna hukum fikih mutaakhirin. Adapun apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kalimat makruh, ya, makruh dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis, maka maknanya adalah haram. Ya, maknanya haram. Nanti kita jelaskan. Taib. Sesungguhnya Allah ridho pada kalian 3 hal dan membenci dari kalian 3 hal. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah itu ridho kepada kalian, yaitu dengan kalian menyembahnya dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kalian berpegang dengan tali Allah seluruhnya, jangan berpecah belah. Di sini dikatakan ridho 3 hal dan membenci 3 hal. Yang pertama yaitu ridho 3 hal, yaitu menyembah Allah, tidak mensekutukannya dengan apapun, dan berpegang dengan tali Allah, tidak berpecah belah. Yang mana 3 ini? Saya ulangi terjemahannya ya. Allah itu ridho pada kalian 3 hal dan benci dari kalian 3 hal. Adapun yang 3 hal dia ridho, beliau Allah ridho engkau menyembah Allah dan tidak mensekutukan dengan apapun, dan juga kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak terpecah belah. Mana 3-nya? Coba, 1 apa tadi? Oke, menyembah Allah dengan tidak mensekutukan apapun. Oke, dianggap 1. Kemudian berpegang dengan tali Allah seluruhnya, jangan berpecah belah. Masih 2, 1 lagi. Bercerai-berai. Tidak bercerai-berai. Tidak bercerai-berai yang ketiga. Kalau begitu, kalian menyembah Allah 1, tidak menyekutukan 2. Sebagaimana bersatulah kalian 3, jangan berpecah belah 4 jadinya. Kan itu lawan-lawannya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat ada waw-wawnya itu waw. Ya, pertama anta'buduhu la tusyriku bi syai'ah. Kalian menyembah Allah, tidak mensekutukannya dengan apapun, enggak ada wawnya. Bukan wala tusyriku bi syai'ah, enggak pakai waw. Sepertinya Allahu a'lam bishawab ini 1.
Ya, anta'buduhu la tusyriku bi syai'a. Kalian menyembah Allah tak mensekutukannya dengan apapun. Kenapa kita katakan ini satu poin? Karena tidak ada wawunya. Tidak, wala tusyriku bi syai'a. Allahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, anta'tasimu bihablillah jami'an, yaitu kalian berpegang dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan tidak terpecah belah. Berpegang dengan tali Allah itu merupakan yang kedua. Wala tafarraqu, karena ada wa-nya. Jadi itu yang ketiga. Allahu a'lam bishawab. Kalau zahirnya ini hanya ada dua. Sementara la tusyriku bi syai'a dengan la tafarraqu merupakan lawan daripada kalimat sebelumnya. Kalian bersatu pegang tali Allah, jangan terpecah. Kalian menyembah Allah, jangan mensekutukan Allah. Itu artinya, ya. Allahu a'lam bishawab. Wa yakrahu lakum qila wa qal, dan Allah itu benci dari kalian akan katanya-katanya. Wa kasratus su'al, katanya-katanya ini ikhwah termasuk seluruh perkara. Katanya-katanya ini termasuk dalam masalah ghibah, namimah. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping terkait dengan fikih menerima berita dan menyampaikan berita. Ya, para ulama hadis mengatakan idza sami'ta faqammish wa idza haddatsta fafattish. Apabila kamu mendengar, maka silahkan dengar. Tapi apabila kamu mau menyampaikan apa yang kamu dengar, fafattish, maka teliti dulu. Jangan asal disampaikan. Makanya ikhwah, kalau katanya-katanya yang sampai kepada kita, maka tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain, karena itu berita tidak valid. Yang lalu kan telah kita bahas bahwasanya berita yang sampai kepada kita ada berapa? Ada berapa? 2. Untuk ini ya. 2. Berita sampai pada kita hanya 2. Apa itu? Berita bohong dan berita betul, ya. Berita benar atau berita hoax. Hanya 2 aja, nggak ada yang lain. Samar-samar. Maksudnya samar-samar nggak jelas suaranya, gitu. Baik. Adapun berita yang hoax, yang bohong, ini jelas nggak boleh kita sampaikan, ya. Boleh kita sampaikan, tetapi jelaskan. Ini berita bohong. Boleh kita menyampaikan hadis dhaif, boleh kita menyampaikan hadis maudhu, palsu, tapi katakan ini hadis dhaif dan ini hadis maudhu supaya jelas. Kadang-kadang ada orang yang menyampaikan hadis itu, dikira ini karena hadis. Berarti betul. Karena masih ada ikhwah di antara kaum muslimin yang mengatakan, masa ada sih hadis Rasulullah itu yang bohong? Itu dia. Masa ada sih hadis Rasulullah itu yang lemah? Hadis Rasulullah yang kuat semua, mana yang lemah? Begitu. Dia tidak paham yang dimaksud dengan hadis lemah dengan hadis palsu. Pandai berani kamu mengatakan sabda Rasulullah itu palsu? Ya iyalah, kalau memang langsung dari Rasulullah kita katakan gak berani. Tapi kalau yang sampai kepada kisah, yang betul nggak itu berita dari Rasulullah SAW? Itu yang sulit, yang masih sulit dipahami sebagian orang. Demikian ikhwah. Ya, jadi sampai kepada kita. Misalnya ada seorang yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggal di perutnya ada kopi makanya masuk surga. Dia kan nggak sebutkan itu hadis Rasulullah, itu hadisnya apa? Kan nggak disebutkan. Wah, ini cocok kali nih. Bagi yang punya kafe langsung dibuat headline gitu kan, dia apanya? Set. Man syariba qahwa. Man mata. Wa fi batni qahwa dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia di perutnya ada kopi maka dia masuk surga. Rawahu Muslimah. Bukan muslimah. Rupanya istri yang meriwayatkannya. Demikian ikhwah. Ya, itu kan perlu dijelaskan. Demikian. Boleh kita jelaskan itu hadis palsu misalnya, ini hadis dhaif. Boleh kita sampaikan, tapi kita sebutkan statusnya. Demikian ikhwah. Tapi nggak seharusnya kadang-kadang. Ada beberapa tempat kita nggak usah sebutkan, karena kita khawatir kita sebutkan hadis itu dia lupa yang palsunya. Kalimat palsu dari kita tuh dia lupa. Yang taunya ini hadis Rasulullah begini, dia lupa dengan palsunya. Demikian. Padahal kita menyebutkan itu hadis
palsu. Khawatir kita terlalu banyak informasi untuk dia. Jadi gimana? Udah yang sahih-sahih aja kasih tahu. Sehingga nggak ada masuk hadis yang palsu, yang dhaif. Supaya dia lebih mudah beban pikirannya. Dia, ini dhaif apa enggak kemarin kata Ustaz itu? Kan repot dia kan? Jadi gimana? Udah yang sahih-sahihnya aja kasih tahu. Sehingga dia nggak perlu tahu ada bunyi hadis-hadis yang palsu. Nggak memenuhi file pikiran dia. Itu ikhwah. Ya itu tergantung guru yang mengajarkannya. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian berita yang benar. Kemarin kita sebutkan, boleh kita menyampaikan berita yang benar, tapi berita yang benar itu ada yang layak untuk disampaikan dan ada yang tidak layak ataupun belum layak untuk disampaikan. Itu ikhwah, itu fikih dalam menyampaikan berita. Itu ikhwah, ya. Adapun qila wa qal ini, katanya ini beritanya nggak valid. Makanya nggak boleh kita katanya fulan, katanya ya gitu. Makanya kalau kita sampai pada katanya, maka kita perlu konfirmasi terhadap yang bersangkutan jika memang itu diperlukan. Kalau nggak diperlukan itu apa? Misalnya nih, kita ketemu nih ke Pak Irsan, kabarnya Bapak hari ini masak kari ya? Katanya ya. Terus kalau masak kari kenapa rupanya? Apa urusan dengan saya? Demikian. Karena saya yakin saya nggak diajak makan. Demikian. Artinya kan, kalaupun saya tahu itu betul, terus apa fungsinya dengan saya? Saya tanya-tanya klarifikasi. Kecuali saya dituduh. Demikian. Ustadz itu rupanya istrinya 3 atau 4. Pakai atau lagi. Udah masih katanya pakai atau. Demikian. Akan tersebar. Karena pernah ada yang nanya, ikhwah, Ustaz, maaf Ustaz ya, kami mau nanya, Ustaz sebenarnya istrinya berapa? Sampai sebegitunya, nggak tahu saya kenapa. Memang ada bakat saya, ada bakat. Jadi serius mereka, sebenarnya istri Ustaz ada berapa sih sebenarnya? Rahasia dong. Demikian ikhwah. Artinya ada hal-hal yang kita perlu konfirmasi, dan syarat konfirmasi itu ada pentingnya nggak dengan kita. Kalau nggak ada pentingnya, untuk apa kita konfirmasi? Antum kemarin makan lontong ya? Untuk apa perlunya? Antum tahu dia makan lontong, makan cepedak, terserah dia. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, meninggalkan yang nggak penting. Kecuali penting sekali berita tersebut mungkin pengaruh dengan kita, atau kita nggak tahu lah apa pentingnya, baru kita konfirmasi. Betul kamu begini, betul antum begini. Begitu ikhwah. Kalau yang penting, kalau nggak penting untuk apa konfirmasi? Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi anqila wa qal, ya, katanya. Makanya kita tidak bisa mudah untuk menyampaikan berita yang kita dengar. Sekarang ini tidak bicara tapi share, kemudian menyebarkan, buat status. Demikian ikhwah. Buat status kemudian disebarkan. Kan sekarang kan flyer kan masya Allah, masing-masing mudah buat flyer, buat status, buat flyer gitu, kata-kata bijak, semua orang bisa sekarang. Demikian ikhwah, ya. Kalau di awal-awal tahun 2000-an, waktu itu saya kalau mau buat flyer itu perlu Photoshop, Corel dengan PowerPoint. Sekarang masya Allah di HP-nya bisa dibuat. Apa yang teringat dia, dibuatnya demikian. Tapi sebenarnya kan kita harus selektif. Betul nggak ini yang dibuatnya? Ini juga yang buat kami itu sering pening, Pak. Ustadz, tolonglah Ustadz, ini betul apa enggak? Akhirnya selalu begitu, betul apa enggak? Dia yang baca status orang, awak disuruh klarifikasi. Untuk ini betul apa enggak? Dia baca-baca, ragu dia, Pak Ustadz betul apa enggak? Kan kita yang bingung jadinya, kita yang pening. Kita nggak ada baca-baca yang lain. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini hati-hati kita buat status, karena mudah kan status, tinggal baca-baca kira-kira ceritanya ini agak merinding, buat bulu kuduk merinding, buat status di WA, status di Facebook atau di Instagram. Demikian ikhwah. Sekarang masalahnya bukan kalau semangat dakwah oke, tapi masalahnya itu betul apa tidak. Demikian ikhwah. Terkadang ada rencana ustadz kondang mau daurah di Medan. Dengarnya, dia langsung buat flyer.
Insya Allah akan datang Ustadz Fulan. Entah siapa nyuruh dia. Demikian. Tapi saking semangatnya dia, wah bakal rame ini, bukan? Nggak jadi ustadznya. Dia entah dari mana dapatnya, katanya sudah buat flyer sendiri dia. Coming soon. Dia buat sendiri. Dia panitia tidak, apapun tidak. Demikian ikhwah. Jadi itu juga nggak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Itu termasuk katanya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Karena tidak semua yang kita dengar itu benar. Tidak semua yang kita baca itu benar. Tidak semua yang sampai kepada kita beritanya itu benar. Nggak semua, ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini harus hati-hati. Apalagi di zaman globalisasi sekarang, mudahnya informasi dengan media-media sosial. Hati-hati dalam menyebarkan berita. Apapun jenisnya, apakah dia berupa potongan-potongan hadis, apakah dia berupa ucapan-ucapan para ustadz, apakah dia berupa apalah begitu ikhwah. Terkadang seorang ustadz dia menyebutkan agak panjang, dipotongnya. Demikian. Jadi ganjil jadinya misalnya. Bunyinya jadi ganjil. Demikian. Jadi akhirnya disebarkan. Itu termasuk yang tidak dibolehkan ikhwah. Ya. Termasuk yang tidak dibolehkan. Makanya harus hati-hati. Dahulu Rasulullah pernah mengatakan di antara dosa besar yang terbesar itu yaitu seorang yang berbohong dan kebohongannya itu sampai ke ufuk. Kalau zaman Rasulullah kan belum masuk akal tuh. Gimana caranya kebohongan bisa sampai ke ufuk? Tapi kalau sekarang bisa nggak? Kebohongannya sampai ke ufuk. Bisa, masya Allah ya. Mudah sekali. Antum masih ingat video saya yang dia aja bingung, apalagi kita itu. Itu sampai Madinah. Ya Allah, kayak inilah yang sampai videonya ke sana. Pokoknya agak ilmiah sedikit lah gitu kan. Demikian ikhwah. Kenapa yang itu sampai ke Madinah? Itu pula yang disebar-sebar anak-anak mahasiswa Madinah. Demikian ikhwah. Tapi ya begitulah ikhwah. Ya. Jadi artinya mudah sampai kemana-mana. Mudah sampai kemana-mana sekarang. Kalau kita cerita bohong, sampailah kemana-mana. Apalagi kita punya followers misal sekian juta, udahlah sampai kemana-mana. Silap sikit, terkontaminasi semua follower kita. Itu ikhwah. Makanya jangan terlalu bangga juga dengan punya banyak followers. Silap, orang ngikuti kita, salah. Makanya kalau salah, ya kalau betul. Kalau salah gimana? Kalau terlanjur salah, ya harus segera klarifikasi. Mohon maaf para followers dan rovers, gitu kan? Demikian. Karena masalah itu salah. Demikian ikhwah. Makanya hati-hati. Ya. Kemudian ikhwah. Ya. Wakas satu soal. Banyak bertanya di sini, ikhwah. Gak ada masalah untuk bertanya perkara-perkara yang ada manfaatnya. Bertanya yang ada manfaatnya. Tapi kalau hanya bertanya untuk ngetes, bertanya hanya untuk menunjukkan dia orang yang faham, bertanya hanya untuk ta'annud, artinya untuk menunjukkan keras kepalanya, atau bertanya untuk nyindir teman yang di pengajian, dia bertanya tapi dia ada yang ditembaknya. Demikian. Atau bertanya hal-hal yang enggak penting. Bertanya untuk hal-hal yang tidak penting. Demikian. Atau yang belum terjadi. Itu ikhwah, yang belum terjadi. Seandainya Ka'bah pindah ke Semencirim, kira-kira kemanalah kiblat kita? Apakah kiblat ke Semencirim ataukah masih ke Mekah? Nah ini kan gimana kita jawabnya? Iya kan? Suatu hal yang mungkin nggak terjadi, mungkin nggak kira-kira? Kalau secara tasawur, ya kita hanya bisa membayangkan, pindah Semencirim, oke lah. Jadi menara Mount Eiffel itu diganti dengan Ka'bah. Menara tengah-tengah jalan itu ganti. Bisa-bisa aja kita bayang-bayangkan, tapi itu nggak mungkin. Demikian ikhwah. Ya, oke lah kalau iyalah. Terus gimana kiblat kita? Apakah kiblat itu karena Ka'bah atau kiblat itu karena Masjidil Haram? Gak usahlah sampai ke Semencirim atau Kampung Lalang. Geser aja tuh Ka'bah ke Madinah. Gimana jadinya kiblat kita? Ke Mekah kah tetap atau ke Madinah? Demikian ikhwah. Ini kan pertanyaan, tapi nggak penting.
Demikian ikhwah. Jadi kita gimana jawabnya? Jawabnya nanti aja Pak ya, kalau sudah pindah Bapak tanya saya, insya Allah saya jawab dengan detail, dengan dalil-dalilnya. Demikian ikhwah, ya. Ya, itu terkadang ditanyakan yang seperti itu. Itu termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, nggak dibolehkan dan nggak ada manfaatnya, ya. Tidak ada manfaatnya. Demikian ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Ini seperti yang kita katakan tadi. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, satu, tahrimu sarfil mal fi ghairi wujuhihi syar'iyyah masyru'ah wa ta'riduhu lit-talafi, bahwasanya haram hukumnya menggunakan harta dengan cara yang tidak disyariatkan. Menggunakan harta dengan cara yang tidak disyariatkan. Karena hal ini bisa berujung pada merusak harta itu sendiri. Li'anna dzalika fasad, karena hal itu merusak. Wallahu la yuhibbul fasad wala mufsidin. Allah itu enggak suka dengan kerusakan dan juga perusak. Demikian ikhwah. Karena kalau orang yang menyia-nyiakan harta, pasti dia akan merusak hartanya. Menggunakan harta, termasuk besar pasak daripada tiang, itu juga salah satu hal yang bisa merusak ekonomi keluarga ikhwah. Demikian, terkecuali kalau memang dibutuhkan darurat, sementara uang kita nggak ada, oke lah, artinya kita gunakan untuk yang penting. Tapi untuk hal-hal yang tidak penting, sampai uang keluar kita lebih besar dibandingkan income, ini kan bisa merusak ekonomi keluarga. Demikian ikhwah rahimunallah. Jadi nggak boleh ya. Ada hal-hal ikhwah sebenarnya kebutuhan dunia itu yang tidak bisa ditolerir, ada yang bisa ditolerir, artinya didiskon. Misalnya listrik bisa nggak kira-kira dipotong-potong? Bisa, dihemat penggunaannya. Demikian, dihemat penggunaannya. Antum tukar pijar dengan LCD, ya kan, LED, tukar semua. Kemudian satu rumah pakai satu aja, misalnya. Jadi token yang antum beli 250.000 itu bisa setahun misalnya. Ya, hemat. Demikian, ya. Bisa. Air bisa. Air bisa. Uang sekolah nggak bisa, uang sekolah ikhwah. Nggak bisa. Minta diskon nggak bisa, terkecuali antum melalui jalur yang sudah ditentukan. Berarti harus diverifikasi, betul nggak antum layak ini mendapat diskon. Kalau seandainya kita buat flyer, uang sekolah 1 300.000, kedua 200.000, yang ketiga gratis, yang pakai mobil pun milihnya gratis, oke lah. Nah itu sudah pernah pengalaman kita. Yang pakai mobil, 3 mobilnya tetap kami pilih yang gratis saja ya Pak Ustadz ya. Itu ikhwah. Ya kan semua orang kepingin gratis kan ikhwah. Itu ikhwah. Jadi gimana? Ya artinya kalau dia nggak sanggup, tentu kan ada jalur khusus, diverifikasi, layak nggak dia dapat diskon. Demikian ikhwah. Ternyata sepeda motornya 3 di rumahnya bagus, tapi minta diskon. Nah, ini kan nggak, tentu panitia sekolah tidak akan memberikan diskon yang seperti ini. Itu ikhwah. Jadi biasanya sekolah itu punya tim verifikasi, apakah memang cocok orang ini diberi, apakah tidak. Itu ikhwah. Artinya pada dasarnya sekolah nggak bisa didiskon. Demikian ikhwah. Apalagi yang nggak bisa didiskon? Itu aja, uang sekolah aja ya. Skincare bu, bisa diskon bu? Bisa. Kalau dia nggak bisa beli yang MS Glow misalnya, pakai bedak dingin. Ini kan tepung beras ditumbuk gitu kan, tumbuk, kemudian taruh air, dibuat bulat-bulat, taruh di tampah, jemur. Dah, mau pakai nanti taruh air lagi. Tuh macam masker jadinya. Itu dipakai oleh nenek-nenek kita dulu, mama kita dulu. Demikian ikhwah, bisa, kenapa nggak bisa? Nah, selebihnya misalnya makan bisa didiskon, bisa kita pala-palakan yang sesanggup kita, pakaian kita bisa pala-palakan sesanggup kita. Semua bisa ikhwah, ya. Makanya sebenarnya hidup di dunia ini itu murah. Yang mahal itu apanya? Gengsi ikhwah. Gengsinya itu yang mahal. Masa dia pakai baju, awak nggak pakai, dia pakai baju baru, awak nggak pakai baju baru? Nah, gengsinya itu, kepengin dia tampil beda, kepengin tampil wah,
biar tekor asal kesohor. Ini kan bahaya ikhwah. Akhirnya hanya membuat sulit kehidupannya sendiri. Kalau dia hidup saja sesuai dengan kemampuan, insya Allah nggak ada masalah ikhwah. Ya, insya Allah nggak ada masalah. Hidup apa aja udah. Sepeda kenapa rupanya? Memang kita sanggup beli sepeda. Demikian ikhwah. Beli sepeda motor yang nggak usah baru. Kalau kita sanggupnya hanya beli Astuti, Astrea tahun tinggi yang genting itu ikhwah, yang tahun 75 keluarnya. Masih ada nggak itu sekarang ya? Masih ada. Mahal ya? Malah mahal ya. Demikian ikhwah. Ya, atau Astrea 700 misalnya. Ya, harga 2 juta kan dapat tuh sekarang. Sudah dapat. Yang penting kan bisa pindah ikhwah. Kita naik itu pindah, dibawanya kita dari sini ke sana. Kan nggak perlu harus busungkan dada, nggak perlu ikhwah. Itu dia. Kalau memang kita nggak sanggup, bisa. Hidup dunia ini nggak apa nih ikhwah, nggak susah-susah kali. Kalau masa dunianya nggak susah kali. Yang susah itu kan taatnya itu ya. Taat, takwanya itu dia. Tapi kalau hanya sekedar kebutuhan dunia, insya Allah selama kita bergerak, insya Allah ada rezekinya. Demikian ikhwah. Selama kita bergerak ada rezekinya. Sesusah-susah orang tetap ada rezekinya. Antum pernah nggak makan nasi pakai kelapa? Belum pernah kan? Ya pernah makan nasi pakai kelapa. Pakai minyak jelantah? Enak ya. Demikian ikhwah. Saya pakai bukan minyak jelantah, minyak kelapa itu, minyak kelapa. Yang wangi itu, itu pakai ya. Yang mahal itu berarti. Demikian ikhwah. Jadi ya alhamdulillah hidup sampai sekarang. Saya hidup kan? Hidup kan? Udah 55 tahun ini hidup, alhamdulillah. Demikian, tak ada susahnya di dunia ini. Kalau yang penting kita bekerja, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang mahal tuh gengsi ikhwah, nggak sanggup tapi mau terlihat hebat itu ikhwah. Itu yang nggak dibolehkan dalam hidup ini. Demikian ikhwah. Barulah kita gunakan waktu kita untuk takwa kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Islam melarang menyia-nyiakan harta. Ya. Melarang menyia-nyiakan harta. Ikhwah, kalau terus mengupdate sepeda motor, mengupdate mobil gimana? Atau mengupdate HP, kan sekarang begitu kan? Sekarang HP-nya HP iPhone 13, muncul iPhone 14, ini jual iPhone 14, muncul 15, 16, 17, 18, 20, sekarang udah berapa? iPhone berapa sekarang terakhir? Bukan 21? Oh belum sampai ya? 16 demikian. Hanya untuk apa aja? Untuk gaya-gayaan. Demikian ikhwah. Kalau untuk gaya-gayaan itu apa? Tapi kalau dia memang ada fungsinya, ada manfaatnya boleh. Wah, misalnya antum sebagai kontraktor, antum sedang klien dapat memberikan proyek. Ya kalau antum masih pakai HP Motorola itu yang pakai Siemens kecil. Sementara ini proyek 6 miliar 7 miliar, antum pun Siemens yang segini itu masih pakai ini, Pak. Orang nggak yakin kita itu sebagai kontraktor. Demikian. Ya, tapi dengan HP mahal mereka bisa yakin dengan kondisi kita. Artinya kita punya modal untuk itu. Untuk memulai proyek itu. Itu nggak apa-apa ya, ikhwah. Nggak apa-apa. Beli mobil agak mahal sedikit misalnya. Kalau ketika bertemu dengan klien, nah itu. Ya, diajak klien makan dulu lah di resto. Tapi kalau dia ajak klien, ini proyek 7 miliar, yuk kita makan di Semen Cirim yang lontong 3.500. Langsung ditolak lah ikhwah. Artinya boleh nggak apa-apa menunjukkan gengsi nggak apa-apa, tapi ada faedahnya. Tapi hanya untuk untuk gaya-gayaan nggak boleh. Ya. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Yang kedua, man adha amalahu tu'ridu lima fi aidin nas fa asbaha dzu yadi sufla wa jalasa madhmuman madhura. Barang siapa yang menyia-nyiakan hartanya, lantas dia meminta-minta, berharap dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dia berada di tangan yang di bawah, dan dia menjadi seorang yang madhmuman madhura,
mereka menjadi orang yang tercela, ya, tercela dan hina. Karena harus meminta-minta orang dia yang telah menyia-nyiakan hartanya, menghabiskan hartanya. Biasanya ini judi, ikhwah, judi. Apalagi yang biasanya habis-habisan harta dibuatnya? Pinjol. Bukan pinjol sih. Pinjol itu masuk. Narkoba, iya, narkoba itu masya Allah, narkoba kalau nggak punya duit, jemuran kita pun sikatnya. Sendal-sendal kita yang di depan rumah habis. Kadang-kadang di teras itu ada kursi, kan ada kursi 2 gitu kan, hanya untuk duduk-duduk. Terangkat. Demikian, Kita dulu ada sekolah di di PT IRA. Pagar kita tuh masih pagar yang kawat-kawat tuh, ikhwah, yang bisa langsung pasang. Besok-besok pintu pagar nggak ada. Mana pintu pagar ini? Jadi inisiatifnya kuat, masya Allah, Pak. Paten kali pokoknya. Jadi dia tahu ya mana cuan itu ya. Besok, mana pagarnya kok nggak ada? Diangkatnya. Demikian, hati-hati antum punya pagar yang bisa diangkat. Tiba-tiba besok, udah nggak ada. Jadi otomatis, bukan otomatis tuh, memang dicuri orang. Itu ikhwah, ya. Jadi ada yang pinjaman online, judi online, judi online? Judi online. Itu ikhwah. Memang 5.000, 10.000, 20.000 dari kamarnya itu lama-lama habis. Demikian ikhwah, ya. Itulah termasuk yang menyia-nyiakan harta. Bahkan kalau yang sudah candunya, rumahnya tergade, semua bisa habis gara-gara suka judi. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Janganlah engkau jadikan tanganmu itu maghlulatan fi unukik, terikat di lehermu. Artinya, janganlah engkau jadi orang yang memang pelit. Wala tabsutha kullal basti, janganlah engkau membentangkannya sebentang-bentangnya, artinya boros. Fataq'uda maluman mahsura, kamu akan tercela dan menyesal. Jadi sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau dia memberikan nafkahnya, lam yusrifu, tidak terlalu banyak boros, wa lam yaqturu, tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama. Dia berada di tengah-tengah. Itu pandai-pandai antumlah sebagai seorang suami, jangan terlalu pelit dan juga jangan terlalu boros. 3. Al-muradu bil kirahati muharramah. Yang dimaksud dengan kirahah yaitu haram. Kama fi qouli ta'ala kullu dzalika kana sayyi'un 'inda rabbika makruha. Semuanya itu di sisi Allah adalah semuanya itu, semua keburukan itu di sisi Allah makruha, dibenci, artinya haram. Karena sebelumnya ini menceritakan tentang berzina, membunuh, memakan harta anak yatim. Nah, setelah itu disebutkan di akhir Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'un 'inda rabbih makruha, 'inda rabbika makruha. Semua keburukan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah kaitannya dengan membunuh anak, kemudian membunuh manusia, memakan harta anak yatim, kemudian berjalan dengan angkuh, apa ini artinya makruh? Dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala gitu? Ya enggak, ini maknanya adalah haram. Wassalafu kanu yasta'milul kirahati fi ma'naha alladhi warada fi kalamillahi wa rasulih. Para salafus soleh mereka menggunakan kalimat makruh dengan makna yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, artinya haram. Walakinna mutaakhiri al-usuliyin, adapun para ulama-ulama mutaakhir, para usuliyin, ahli usul, istalahu ala isti'mal kirahati bima laysa bimuharram. Mereka menggunakan kalimat kirahah dengan makna yang bukan haram, walakinna taraku arjah min fi'lihi, yaitu dengan meninggalkannya lebih baik ketimbang mengerjakannya. Itu arti makruh orang-orang mutaakhir. Wal khalatu bainal marhalatain yuqi'u fil wahmi wal ghalat. Barang siapa yang enggak bisa membedakan mana istilah makruh dahulu dengan makruh istilah orang mutaakhir, kalau mereka bingung membedakannya, maka akan mendapatkan pemahaman yang salah.
Ya, kalau seandainya kullu dzalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Semua keburukan itu di sisi Tuhanmu itu makruha, artinya makruh. Dikerjakan berpahala, dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berdosa. Ya, tentu kan seperti itu, ikhwah. Makanya tidak boleh digabungkan, disamaratakan makruh itu artinya dikerjakan berpahala, dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Enggak. Lihat siapa yang menggunakannya. Ya, zaman mana yang menggunakannya? Kalau Quran dan Sunnah menggunakan kata-kata makruh itu dengan makna yaitu haram. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, insyaallah kita akan masuk pada kitabul khusumah, kitab pertengkaran. Kitab pertengkaran. Ternyata bertengkar juga dibahas dalam buku ini. Bagaimana cara bertengkar gitu maksudnya? Ya tunggu nanti lah gimana. Silakan, ada yang mau bertanya, Fatul? Ya. Kan selama ini ada apa? Ustaz salafi apa? Kayak ini bersalamat. Ada kalau di sholat maghrib itu apa mau baca la ilaha illallah 10 kali itu kan katanya 10 kali kebaikan gitu apa. Itu saya baca sama mendengar Ustaz dari salafi dari Pekanbaru itu artinya doa katanya. Jadi kan sampai orang-orang mana kan pilih jadi sama itu Ustaz? Ya kalau antum ragu tinggalkan aja. Orang dia sunnah dikerjakan berpahala, tinggalkan tak apa-apa, gitu kan masalahnya. Ada keraguan, dak mayaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang kamu ragu dan lakukan yang kamu tidak ragu. Enggak usah baca, selesai. Sampai nanti antum yakin. Baca yang yakin-yakin aja. Kalau masalah ini ya yakin yang dibilang bahasa lama itu lah. Yakinnya bukan karena kita kebiasaan, karena wirid Yasin pun yakin mereka itu. Wirid Nabi juga yakin. Itu yakin juga mereka. Tapi yakin itu artinya sesuatu yang bisa kita buktikan kebenarannya. Itu ikhwan. Jadi kalau antum gara-gara itu ragu ya sudah. Misalnya nih, ketika heboh-heboh masalah surah Al-Kahfi. Ya kan? Di antara para ustadz kita ada yang mengatakan enggak ada terkait dengan sholat Jumat, dengan hari Jumat, tapi disunahkan kapan saja di mana saja, tidak terkait dengan hari Jumat. Demikian ikhwah. Sementara di hadis-hadis yang lain ya disebutkan dikaitkan hari Jumat, dan seperti Syekh Albani, Syekh Bin Baz mengatakan ya terkait dengan hari Jumat. Jadi gimana? Ya tinggal kita yakin dengan siapa ini ceritanya. Karena dari sisi misalnya nih, kita nilai secara awam sajalah, secara awam misalnya. Yang satu ustadz-ustadz kita, yang satu para ulama kibar, Albani, Bin Baz, gitulah kira. Ini kan cara pertimbangan orang awam. Kira-kira siapa yang saya lebih percaya ya? Ya kalau seandainya nggak ada pertentangan antara ustadz Indonesia dengan para ulama kibar, tidak ada pertentangan ya kita percaya semua. Tapi masalahnya ketika ternyata harus memilih yang mana ini, nah itu ikhwah, yang mana? Ya tentu bagi orang yang awam tinggal, wah udahlah pilih Bin Baz sajalah. Dia lebih alim, Syekh Albani lebih tahu tentang masalah hadis, nah, gitu caranya. Itu dia. Ya, tapi kalau antum nggak bisa merojihkan, macam tadi nggak bisa merojihkan, yang mana yang betul ya? Ya sudah tinggalkan aja, baca yang lain. Kan masih banyak yang bisa dibaca yang jelas-jelas sahihnya, seperti apa namanya, man sabbaha salasun wa hamida salasun wa kabbara salasun summa yaqul la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka Allah barang siapa yang baca subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunkan dosanya. Ghufira lahu, maka akan diampunkan dosanya walaupun dosanya itu bagaikan buih di lautan. Nah, itu sahih hadisnya. Demikian ikhwah. Ambil yang sahih-sahih jelas-jelas saja, tidak ada perbedaan di antara para ustadz atau para ulama. Jika memang kita ragu, itu dia. Kalau kita ragu, sama seperti ucapan membaca membaca ayat kursi setelah habis sholat.
Demikian. Sebagian kan mengatakan dhaif, sebagian mengatakan sahih. Demikian. Seperti misalnya mengazankan bayi yang baru lahir. Kalau Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan beberapa dan para ulama Saudi Arabia mengatakan disunnahkan. Kalau Syekh Albani tadinya mensahihkan, kemudian beliau taraja'a, beliau menarik pendapatnya dan mengatakan ini hadis dhaif, nggak bisa diamalkan. Nah, itu dia. Misalnya gitu-gitu ikhwah. Ya. Jadi masih bingung untuk udahlah, karena ada fadilah lebih banyak kan istilahnya. Ini kita mana ibadah kan kita mengharap juga pahala fadilah tadi itu. Ya, itu makanya kalau antum yakin ya udah, kalau nggak yakin tinggalkan. Sampai dicari-cari. Sebenarnya ikhwah, ketika adanya perbedaan itu, sebenarnya antum jangan bingung. Justru itu yang memicu antum untuk lebih tahu. Kenapa sih? Di mana sih bedanya? Gitu ikhwah. Seorang thalibul ilmi itu begitu, jangan Ustaz ini mengatakan A, Ustaz ini mengatakan B. Udahlah, bingung aku, nggak usah ngaji. Kan begitu kan? Ada yang pemula-pemula begitu. Pemula-pemula begitu. Udah ngaji 2 kali, semuanya salah, semuanya bid'ah, semuanya dalam nggak usah ngaji, bingung aku. Semakin ngaji semakin bingung. Itu bagi orang yang awam. Demikian. Seharusnya kalau dia semakin bingung, semakin bingung, seharusnya semakin ngaji. Seharusnya dia ada terpicu. Kenapa sih kok sampai seperti itu? Itu dia. Jadi ada perlunya juga ikhwah. Kita itu ingin tahu. Makanya anak-anak itu kalau rasa ingin tahunya besar, itu tanda anak pintar. Tapi kalau dia nggak mau tahu, ya udah, tanda-tanda nggak pintar lah. Saya nggak katakan bodoh, nggak pintar. Nah, bapak juga begitu. Ya begitu. Kalau dia ada rasa semakin kuat rasa ingin tahunya, cepat dia keilmuannya cepat naiknya. Tapi kalau hanya jipeng-jipeng saja, tahu jipeng? Ngaji kuping. Ngaji kuping, dengar pulang. Ketika pertentangan bingung, udah tidur aja, begitu kan? Nggak bertambah dia, nggak bertambah. Demikian ikhwah, ya. Kalau semuanya sepakat kita kan nggak jadi ini, nggak ada sesuatu yang menarik kan. Tapi ketika bertentangan ada perbedaan, apa sih? Kenapa kok sama-sama? Katanya manhajnya sama, kenapa beda? Disitulah akhirnya kita membaca. Apalagi sekarang ikhwah, udah banyak artikel-artikel pakai bahasa Indonesia, website masih banyak gitu kan. Tinggal diklik-klik, pokoknya dicari sampai kita punya kesimpulan untuk diri kita, bukan untuk fatwa orang, untuk memberi fatwa ke orang. Kesimpulan untuk diri kita. Udah, itulah yang kita pegang dan itulah yang tenang hati kita. Sehingga ketika nanti kita ditanya, kenapa kamu mengamalkan ini? Alasannya bukan lagi karena Pak Khalid, karena Ustadz Pekanbaru, nggak gitu lagi. Kita sudah membahas. Kalau ternyata salah, memang itulah kita sudah berupaya maksimal mungkin. Itu thalabul ilmi. Ya, itu thalabul ilmi. Demikian ikhwah. Maka saya lihat yang tadinya dulu yang dulunya dia sebagai mad'u, kemudian sekarang jadi ustadz, itu orang-orang yang yang kepo-kepo gitu, yang kepingin tahu. Akhirnya masya Allah, jadi pintar dia. Ya bukan berarti antum yang ngaji sudah 10 tahun nggak pintar-pintar, pintar juga, masya Allah. Bisa juga lah. Ya buktinya masih ngaji juga kan, alhamdulillah. Tapi kan setiap orang itu kan ada kelas-kelasnya, gitu kan. Ada kelas akselerasi, ada yang naik kelas, ada yang naik percobaan, kan macam-macam. Tapi kan naik juga. Ada lagi? Jadi nggak semangat nanya ya. Ya. Kalau ada hutang, dia hutangnya 10 juta, sementara dia mau bersedekah 2.000 gitu. 1.000. Jadi nggak boleh. Seharusnya ya dia lebih utamakan hutangnya dibandingkan sedekahnya. Dia simpan tuh 100.000-nya. Kenapa saya katakan 1.000, 2.000? Itu satu hal yang nggak begitu pengaruh terhadap kebiasaan ekonomi kita. 1.000, 2.000.
Artinya kalau antum naik sepeda motor, kemudian begitu pegang kantong, melayang duit 1.000, jatuh di aspal tengah-tengah, antum minggir nyaga, ngambil yang uang 1.000 tengah-tengah, sementara Damri apa semua lewat, kan enggak kan? Udahlah 1.000 aja gitu kan. Demikian. Kalau 20.000, 20.000 lumayan juga itu kan. Demikian. Kalau beli sate matang udah setengah porsi itu. Itu ikhwah. Ya tergantung orangnya. Jadi nggak boleh dia simpan itu untuk bayar hutangnya. Apalagi dia kan ada orang yang hutang, dia sudah tahu budget yang akan membayar hutangnya. Mungkin akan ada yang dijualnya, atau cair uang sewa rumahnya, atau apalah yang diharapkannya. Ada orang berhutang, dia sendiri nggak tahu gimana cara bayarnya. Yang penting udah pasrah sajalah, karena dia sudah memang butuh sekali. Ya udahlah, dia pasrah, semoga bisa bayar. Nah, kalau seperti itu bentuknya, nggak boleh dia berinfak 100.000, simpan duitnya. Demikian. Ada lagi? Ya, kok diam semua? Ya. Adakah kewajiban anak melunasi hutang orang tua yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal. Kalau dia lunasi berarti dia termasuk salah satu anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebenarnya ikhwah, hutang itu dilunasi dengan harta warisan, walaupun sampai menghabiskan harta warisan. Orang tua berhutang 100 juta, ternyata harta warisannya ketika dikumpul-kumpul juga 100 juta. Udah, lunasi dulu hutang, walaupun sampai tidak ada lagi yang bisa diwarisi. Ketika seorang itu meninggal ikhwah, yang digunakan dari hartanya pertama apa? Biaya penyelenggaraan, beli kafan, biaya buat lubang, demikian. Ya kalau sekarang kan biasanya banyak bantuan lah ya, bantuan dari kawan-kawan. Kadang-kadang kalau di STM ada bantuannya. Pada dasarnya kalau nggak ada itu semua, maka diambil dari harta warisan, harta yang ditinggalkan. Setelah itu, maka apa? Hutang. Setelah hutang, wasiat. Warisan belum? Wasiat. Ya. Setelah penyelenggaraan, kemudian hutang, sisalah duitnya, sisalah hartanya. Udah. Dari harta yang sisa ini, ya, yang pertama dikeluarkan adalah wasiat. Lihat wasiatnya. Kalau wasiatnya melebihi 1/3, maka yang diambil hanya 1/3. Sisanya diberikan untuk ahli waris. Itu ikhwah. Jadi kalau seandainya orang tua itu sudah di warisannya sudah dibayarkan juga masih ada hutangnya, maka salah satu bakti kita kepada kedua orang tua kita melunaskan hutang orang tua. Apakah wajib? Nah ini dia. Apakah wajib? Oh, artinya kalau wajib itu berarti kita berdosa kalau nggak kita lunasi. Itu arti wajib. Berarti hutang orang tua hutang kita jadinya. Ya, Allahu alam, saya nggak melihat itu wajib. Karena orang tua yang hutang. Sebagai tanda berbakti anak, ya. Ya. Tapi apakah wajib? Karena hutang orang tua yang berhutang dia nggak bisa bayar, lantas dia meninggal, maka berarti dosa hutang orang tua dicoret, akhirnya kita yang berhutang, kan gitu jadinya. Jadi wajib. Maka Allahu alam enggak wajib. Ya, Allahu alam enggak wajib. Tapi kalau bagi seorang anak masih ada hartanya, lunaskanlah hutang orang tuanya. Karena bagaimanapun ya, itu kan didapat pahala juga dari dari melunasi hutang kedua orang tuanya. Demikian ikhwan. Semoga anak-anaknya juga seperti itu terhadap orang tuanya. Kemudian sekali lagi masalah hutang ikhwah, antum tulis hutang. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Karena kalau kita meninggal sementara kita punya hutang, ahli waris kita itu nggak akan melunasi hutang kita kalau nggak ada bukti. Antum punya hutang 10 juta, tapi nggak ada bukti. Kadang-kadang kan mungkin kan karena besti gitu kan. Hutanglah 10 juta, oke, kasih dah. Kapan bayar? Seminggu lagi lah, 2 hari meninggal dia. Sementara kawannya ini, ayahmu hutang 10 juta, mana pak buktinya? Gimana jadinya?
Ya kami waktu itu nggak ada bukti, gimana? Ya ahli waris juga banyak juga ahli waris itu tidak mau bayar. Kenapa? Berkuranglah warisannya, ya kan? Berkurang warisannya. Kalau cuma 100-200 ribu, oke lah. Kalau sekian 50 juta ternyata, demikian ikhwah, tulis hutang. Minimal antum punya catatan hutang lah. Hutang apa aja, notes kecil aja. Hutang saya 150 juta, 300 juta. Kecil memang, tapi isinya banyak hutang. Tulis saja agar sebagai data. Ya. Ada lagi? Pada dasarnya wasiat itu lisan, ikhwah. Dahulu kan orang nggak ada nulis, nggak ada tape recorder, nggak ada MP3 untuk merekam, nggak ada juga tulisan yang pandai nulis. Demikian. Pada dasarnya manusia itu janji dengan apa? Dengan ucapan. Memberi dengan ucapan, nggak ada tulis-tulis. Ini tanahmu ya, ya sampai mana? Dah. Jadi hak milik dia lah. Ya saya terima, itulah dia. Ini saya kasih kamu sepeda motor, udah saya terima, udah jadi hak milik dia lah sebenarnya. Ucapan itu sebenarnya. Nah, sekarang kan ucapan tidak bisa dipegang. Sekarang semuanya harus hitam di atas putih untuk meyakinkan ucapan itu benar apa tidak. Demikian ikhwah. Makanya kalau bagaimanapun yang mengatakan berkali-kali ini rumah ini untuk si fulan, rumah ini si fulan, kalau hanya dia yang mendengar atau taruhlah 3 atau 4 saksi, ahli waris ada 10, 5 saksi mengatakan iya untuk dia, 5 saksi lagi mengatakan enggak, mana datanya? Kami enggak ridho dikasihkan, gimana jadi? Enggak bisa kan? Demikian. Hanya 5 mengatakan iya kami mendengar, 5 lagi mengatakan kami nggak mendengar, kami nggak bisa kasih. Demikian. Gimana jadinya ikhwah? Nggak bisa jadinya dikasihkan wasiat itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya wasiat itu dengan ucapan. Bagaimana kalau orang nggak bisa nulis? Kalau dia bisa nulis, makanya tulis. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan sejak aku mendengar ayat ayat wasiat, aku tidak lewatkan satu malam kecuali wasiatku sudah ada kuletakkan di dekat kepalaku. Itu supaya jelas tidak ada pertengkaran dengan ahli waris. Itu ikhwah. Ya. Kan sering kan kita dengar, saya sering ditanya juga, Ustadz, mak saya waktu masih hidup dia bilang ini rumahnya untuk saya. Tapi abang saya nggak percaya. Gimana tuh Ustadz? Nah, coba gimana mau kita selesaikan? Ada hitam dan putih? Nggak ada. Ucapan-ucapan saja. Nggak bisa ya sekarang. Nggak bisa. Makanya ketika orang tua antum, ini untukmu ya nak, langsung BBM. Jangan tunggu. Betul Pak ya? Serius Pak ya? Langsung. Demikian, jangan tunggu nanti bermasalah. Ya mumpung lagi suka bapaknya. Langsung. Demikian. Itu ikhwah. Misalnya si istri, rencana suaminya, ini rumah ini dek, ini untukmu. Rencana abang untukmu. Istri yang sudah dapat celah gitu langsung. Jadi bang kita BBM kan lah ini ya. Atau buat langsung wasiat ke ahli waris. Ya mumpung suami lagi senang, siap deh katanya, bakal begitu tuh. Siap, langsung buat. Demikian. Sebab kalau kata suami kan, kata yang beb kan, nggak laku dah yang beb kalau udah meninggal. Ya, karena orang akan berpegang dengan surat. Demikian ikhwah. Ya. Ada lagi? Itu kan istilah kita aja, janji adalah hutang. Iya. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya kan? Kamu memfitnah saya, berarti kamu telah membunuh saya. Mana ada hukumnya memfitnah itu berarti membunuh. Kalau seandainya memfitnah membunuh, berarti dikisoslah, dibunuh juga dia. Demikian, ya. Jadi ikhwah, apakah janji itu adalah hutang? Dia bukan bentuk hutang, tapi janji itu harus ditepati. Janji harus ditepati. Kalau ada orang yang sering nggak menepati janji, berarti dia memiliki salah satu sifat orang munafik. Ayatul munafik salasan,
idza haddatsa kadziba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Tanda-tanda orang munafik ada 3, apabila dia bicara dia dusta, apabila diberi amanah dia khianat, dan apabila berjanji dia kadang-kadang kan begini ikhwah kasusnya yang bisa menjadi pertengkar keluarga. Misalnya si seorang ini misalnya menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, kemudian si laki-laki mengatakan nanti insyaallah kita umroh bareng ya mak ya, ya mak ya, ya umi ya, ya mama, mau ngomongnya kepada mertua. Wih, akan diajak menantu umroh nih misalnya. Tapi sudah sekian puluh tahun enggak juga. Itu biasa disebut-sebut ikhwah. Katanya dulu mau ngajak umroh. Nah, kita itu sebut-sebut biasanya kalau terjadi pertengkaran. Mana janjinya? Janji kan adalah utang. Utang harus dibayar. Kutuntut di akhirat. Ikhwah, kalau janji boleh nggak dibatalkan? Boleh, janji boleh dibatalkan. Hutang bisa dibatalkan? Dibayar bukan dibatalkan. Mana selesai kalau hanya dibatalkan? Udah ya Pak, utangmu saya batalkan ya. Nggak bisa, bayar dulu baru selesai hutang. Tapi kalau janji bisa dibatalkan. Seperti khidbah ikhwah. Khidbah itu melamar. Melamar itu artinya wa'duliz zawaj, janji untuk menikahi. Janji untuk menikahi. Bisa nggak dibatalkan? Bisa. Demikian. Tergantung dengan terkait lain lagi masalah hukum ya. Masalah hukum. Ya kita nggak tahu, ternyata belakangan tahulah dia bahwasanya ternyata si laki-laki ini begini-begini, akhirnya mereka batalkan. Demikian ikhwah. Ya. Jadi janji yang bagaimana yang berdosa kalau nggak kita tepati? Hah? Janji bayar utang? Ke utang lagi. Misalnya kita janji hari Jumat ketemu. Antum sudah tunggu-tunggu di waktu janji, misalnya jam 2, jam 1, ternyata nggak datang-datang. Demikian ikhwah. Nah, itu termasuk janji yang nggak ditepati. Tapi kalau hari Kamis, antum bilang, maaf saya nggak bisa pergi, ternyata begitu. Itu membatalkan janji, itu boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau antum batal janji, jangan diam-diam aja. Dan jangan sampai merugikan orang lain. Itu ikhwah, ya. Namanya juga janji bisa batal. Dan janji itu nggak utang. Itu hanya istilah kita. Seperti saya katakan tadi, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Memang ada ayatnya ikhwah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi fitnah yang dimaksud itu bukan fitnah yang isu-isu, bukan. Tapi fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Kesyirikan lebih dahsyat ketimbang pembunuhan. Dosa syirik lebih dahsyat dibandingkan pembunuhan. Tapi itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.